Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan video mengenai siklus produksi PT Sumatera Tropical Spices. Saya Khairunisa dan rekan saya Marsyanda Aresta. Saya Meli Mahayati. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang profil dari perusahaan Sumatera Tropical Spices. Jenis perusahaannya tentang pengelolaan kayu manis. Lokasi perusahaan terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pendiri dari perusahaan ini yaitu McCormick and Co. Incorporated dan Dani Prisma Mitra Group. Luas lahan perkebunan dari perusahaan ini yaitu 1.200 hektar. Perusahaan ini juga memproduksi 10.000 ton kayu manis kering per tahunnya. Produk yang dihasilkan dari perusahaan ini yaitu broken chips, stick, bubuk kayu manis, ekstrak kayu manis dalam kemasan. Dan pemasaran produk ini telah sampai ke Amerika Serikat, Eropa, dan juga Asia. PT STS ini juga merupakan salah satu perusahaan pengelolaan kayu manis terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berkomitmen untuk menghasilkan produk kayu manis yang berkualitas tinggi dan mengutamakan aspek yang berkelanjutan. Terima kasih. Selanjutnya itu struktur dari perusahaan PT Sumatera Tropical Spices. Strukturnya itu untuk mencapai tujuannya melaksanakan sistem organisasi berdasarkan sistem garis atau line, di mana tugas dan wewenang pemerintah tertuju pada satu komando, di mana dipimpin oleh seorang pimpinan yang dibantu oleh manajer dan supervisornya. Pada PT Sumatera Tropical Spices terdapat beberapa departemen, yaitu Departemen Produksi, Departemen Laboratorium, Departemen Perawatan, Departemen Pembelian, Departemen SDM, dan Departemen Keuangan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan diagram konteks siklus produksi PT Sumatera Tropical Spices. Pada siklus produksi ini terdapat 5 entitas luar, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, sistem buku besar dan pelaporan, manajemen, dan siklus penggajian. Siklus pendapatan memberikan arus data berupa informasi perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan ke siklus produksi. Dari siklus produksi memberikan arus data berupa informasi barang jadi ke siklus pendapatan. Siklus pengeluaran memberikan arus data berupa informasi permintaan pembelian dan overhead ke siklus produksi. Dari siklus produksi diberikan arus data berupa informasi bahan baku ke siklus pengeluaran. Siklus produksi memberikan arus data berupa informasi harga pokok penjualan ke sistem buku besar dan pelaporan, serta mengirimkan laporan kepada manajemen. Siklus penggajian memberikan arus data berupa informasi kebutuhan tenaga kerja ke siklus produksi, dan dari siklus produksi memberikan arus data berupa biaya tenaga kerja ke siklus penggajian. Saya akan membacakan flowchart siklus produksi. Yang pertama dimulai dari perencanaan produksi, itu dari departemen penjualan dientrikan ke dokumen pesanan penjualan. Lalu kita berpindah ke bagian pemasaran, itu dari dokumen surat order produksi melakukan operasi manual dengan mengisi form berdasarkan request. Lalu melanjutkan terdapat dokumen surat order produksi. Lalu kita lanjut ke start produksi, itu dari dokumen surat order produksi nanti diantrikan lagi ke dokumen form daftar kebutuhan bahan, lalu melakukan operasi manual dengan mengisi form berdasarkan SOP perusahaan, lalu membuat keputusan diterima atau tidak lanjut, terus melakukan operasi manual yaitu bahan siap diproduksi. Lalu kita ke bagian produksi, yaitu dari operasi manual bahan siap diproduksi lanjut ke operasi manual, melakukan proses produksi, lalu melakukan operasi manual lagi yaitu produksi seleksi. Nanti terus kita pindah lagi ke bagian pemasaran, melakukan operasi manual dengan menerima barang dan bagian
bagian produksi. Lanjut ke operasi manual, barang diserahkan ke pelanggan, lalu operasi manual menerima barang dan bagian produksi. Lanjut ke bagian produksi, nanti menerima dokumen kartu biaya dan diinputkan menjadi file. Lanjut ke bagian akuntansi, menerima dokumen kartu biaya, lalu melakukan operasi manual, pembuatan kartu HPP, lalu melakukan operasi manual lagi, kartu HPP dikirim ke pemimpin. Nanti dientrikan dalam bentuk file. Sekian flowchartnya, terima kasih. Pada gambar, kita dapat melihat 5 bagian. Yang pertama, perencanaan produksi. Yang kedua, bagian pemasaran. Yang ketiga, staf produksi. Yang keempat, bagian produksi. Dan yang kelima, bagian akuntansi. Siklus produksi dimulai ketika bagian perencanaan produksi menerima dokumen pesanan penjualan dari Departemen Penjualan. Setelah itu, bagian pemasaran akan mengisi form berdasarkan request atas dasar surat order produksi. Kemudian, surat order produksi rangkap yang pertama ditempelkan pada produk dan surat order produksi rangkap kedua diserahkan kepada staf produksi. Staf produksi akan menggunakan dokumen surat order produksi dan form daftar kebutuhan bahan untuk mengisi form berdasarkan SOP perusahaan. Setelah mengisi form berdasarkan SOP perusahaan diterima, maka dilanjutkan dengan menyiapkan bahan untuk proses produksi. Selanjutnya pada bagian produksi, setelah itu bagian produksi akan menerima bahan yang telah disiapkan oleh staf produksi. Lalu setelah itu, bagian produksi akan melakukan proses produksi dan proses produksi selesai. Setelah bagian produksi menyelesaikan proses produksi, bagian pemasaran akan menerima barang dari bagian produksi, lalu barang akan diserahkan kepada pelanggan. Dan setelah proses produksi selesai, bagian produksi akan membuat dokumen kartu biaya sebanyak 2 rangkap. Rangkap yang pertama akan diarsipkan oleh bagian produksi, dan rangkap kedua akan diserahkan kepada bagian akuntansi. Dokumen kartu biaya yang diterima bagian akuntansi dari bagian produksi akan digunakan untuk membuat kartu HPP. Setelah itu, kartu HPP dikirim ke pemimpin dan diarsipkan oleh bagian akuntansi.